kali ini gue mau tanya jawab lagi sama Epoy. Dan pertanyaannya itu beda yang kayak kemarin ya guys. Tapi sebelumnya itu gue terima kasih banyak karena sudah nonton, terus yang sudah subscribe juga, ya kan. Gue terima kasih banyak nih. Terima kasih banget udah ngikutin konten-konten kita ya kan. Iya dong, ya kan. Nah, kali ini gue mau bikin video, tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, Comment, subscribe, and share ke teman-teman media sosial kalian. Oke, kita langsung aja. Maaf ya, emang bocahnya pecicilan. Oke, langsung aja. Kali ini Dina doang yang nanya ke gue. Oke, gimana Dina mau nanya apa sama gue? Aduh ya guys. Serius. Oke, 1, 2, 3 serius. Oke, gue mau nanya nih Poy, kalau misalnya dulu sih katanya lu pernah pacaran sama yang beda agama. Bukan katanya, emang fakta. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi gue emang pernah satu kerjaan kan, mungkin satu kerjaan juga sama lu, sama nih cowok yang beda agama. Oke. Ya udah tuh, pertamanya suka dulu sama gue karena di posisi gue yang sebelumnya itu gue udah punya pacar. Satu kerjaan juga nih, kita satu lingkup. Dan di saat gue putus sama yang sebelumnya itu gue langsung dideketin sama yang beda agama. Nah yaudah dong, gue jalanin. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oke. Akhirnya sampai akhirnya itu berapa bulan ya gue juga lupa sih, udah lama banget lah pokoknya. Gue jalanin, dan gue tuh kalau pacaran tuh anti banget yang namanya bercanda, enggak. Karena emang di umuran yang 20 ke atas itu udah wajib banget serius, karena kan udah mencakup banget masa depan. Emangnya lu bisa serius kok? Serius lah, serius, nggak 1, 2, 3 serius. Oke, skip. Dan sekarang dia bilang sama gue, katanya dia mau masuk ke agama gue gitu. Oh, gue seneng banget dong di situ. Kalau misalnya dia mau masuk ke agama gue, berarti kan gue bisa ya ngerangkul orang yang meluk ke agama Islam gitu. Tapi karena emang udah nggak cocok, udah nggak nyaman atau udah nggak sayang, itu gue yang mutusin dia. Sayang banget ya guys, kenapa bisa putus? Padahal mah ya, kalau misalnya dia lanjut ya kan, kalau misalnya si cowoknya bisa masuk Islam, alhamdulillah dong ya kan, si Epo bisa. Tapi kan ada dari keluarga sih emang ada yang setuju, ada yang enggak kan. Mungkin naik turun ntar setuju ntar enggak gitu, kayak masih labil. Tapi mending gue yang mutusin aja. Mungkin dia udah bahagia sama yang pilihan dia sekarang. Begitupun juga gue udah bahagia. Tapi Poy, kalau misalnya doi nih masih nungguin lo gimana Poy? Dan kalau misalnya doi bener-bener serius, misalnya dia udah masuk Islam nih ya kan, terus tiba-tiba dia datang sama keluarganya mau ngelamar lo, bagaimana nih Poy? Enggak, satu gue waktu itu putus sama dia tuh nggak baik-baik, jadi nggak mungkin banget gue bakal balik lagi sama dia gitu. Dan gue juga nggak bakal bisa balik lagi sama dia sih. Pokoknya tuh seumur hidup gue pacaran sama non Islam itu gue 2 kali. 2 kali pacaran sama yang besar Cina, yang kedua tuh Batak. Dan ya udah, itu udah bener-bener pengalaman gue banget. Berarti yang sekarang udah 3 kali dong? Enggak, 2 kali. 2 kali loh. Dia yang pertama itu kan Cina. Yang dia yang kedua. Dan untuk yang terakhir kalinya pacaran sama non muslim gitu. Sebenarnya sih pacaran sama beda agama ya nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau misal kalian sama-sama sayang, sama-sama nyaman, ya kenapa nggak dijalanin dulu gitu kan? Kita kan nggak tahu takdir Tuhan kayak gimana. Kalau misalnya dia meluk agama kita, nggak apa-apa, tapi jangan asal. Nah, oke. Kalau misalnya kan, kalau kata pepatah nih, jodoh nggak akan kemana nih Poy. Tapi kalau emang beneran dia serius nih Poy, ayo. Kalau misalnya bener-bener dari keluarganya dia udah nyetujui, dia udah masuk Islam, dia udah bener-bener pelajarin Islam nih, lo tetap nggak bakal bisa balikan gitu ya? Enggak, karena kalau di versi gue, di kamus gue itu gue nggak ada yang namanya balikan sama mantan. Jual mahal, ya kan, jual mahal. Oke, terus sekarang masih berhubungan ya? Maksudnya bukan berhubungan sih, maksudnya masih kontek-kontekan gak sih Poy? Tidak. Udah enggak? Tapi banyak banget teman-teman gue yang WhatsApp, Poy, si ini kerja di situ tuh loh. Oh gitu. Jadi banyak yang ngasih tahu ya Poy? Jadi yang lebih ngasih tahu ke gue tuh kayak teman-teman gue kayak, Poy, si itu ngeposting kayak tentang masih suka-suka sayang gitu loh, kayak itu buat lo deh, agak bilang abein aja gitu. Setiap orang kan wajib ya buat mencintai orang, buat sayang sama orang, buat suka sama orang. Itu kita tuh nggak boleh
yang namanya ngejudge kayak lu tuh nggak boleh suka sama gua, nggak boleh kayak gitu. Bisa ada yang bilang sayang ke gua, bisa ada yang ngomong sayang ke kalian itu, oh makasih ya udah sayang sama gua, tapi gua belum bisa ngasih balik gitu ke lu, belum bisa ngasih feedback gitu. Kita terima semuanya guys, jangan sok Kalau cantik. misalnya dia kan katanya lu kalau buat balikan nggak akan mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya dia pengen berteman gimana tuh, Pon? Kalau misalnya temenan nggak apa-apa, tapi temenan tuh nggak berlebihan dari temen. Kayak misalnya kita temenan nih, yaudah chatan aja. Kayak misalnya gue cerita tentang pacar gue ke dia, dia tentang pacarnya dia ke gue, kayak sharing itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat kayak jalan ketemu itu enggak. Oh, cuman sebatas chat aja sih. Jadi kalau misalnya kayak Kalau telepon juga nggak bakal mungkin. enggak, kalau misalnya kayak gue putus sama dia kan nggak baik-baik ya. Jadi kayak kalau misalnya buat berhubungan baik lagi, kita kayak di hati Udah. sih ganjil, tapi emang nggak boleh kayak gitu sebenarnya guys. Nah, kalau dari gue pertanyaannya sudah kelas. Sekarang giliran Epoy nih. Dan sekarang gue bakal nanya ke dia tentang pelakor. Jujur gue nggak pernah dipelakorin di hubungan gue, oke? Lu ngomong pelan-pelan. Udah kayak kereta atau enggak sih, gitu ya kan? Oke. Bisa pelan-pelan. Langsung aja gue nanya. Dian kan katanya kan kemarin lu pernah pacaran LDR di Jogja. Yaps. Cowok tuh di Jogja dan lu di Ya. Jakarta. Oke, yang namanya LDR itu kan pasti sulit banget ngejalanin. Betul. Kalau misalnya di titik, misalnya lu lagi chatan nih, lagi lancar chatannya, terus tiba-tiba di tengah-tengah tuh dia nggak ngebales WA lu, tuh gimana perasaan lu? Perasaan sih ya gimana ya, Po ya? Ya pasti curiga lah ya. Kenapa nih biasanya dia yang Balasnya cepet. balasnya cepet, malah justru dia duluan yang ngechat. Kok tiba-tiba nih pertengahan jalan, kok tiba-tiba dia jarang ngechat, jarang nelfon, jarang VC malahan. Kok tiba-tiba kok dia kayak gue tuh kayak ngeganjel tuh kayak ada sesuatu gitu. Makanya awalnya sih gue biarin aja sih, Poy, gitu. Jadi kayak ya udahlah, Ya udahlah, gitu biarin kan. aja Jadi, dulu sampai akhirnya dikasih tahu sama Allah. jadi gue kayak gimana. positif dulu lah. Oh, mungkin dia lagi sibuk karena dia Iya. kan kuliah juga, ya kan, ada tugas juga di sana. Jadi gue mikir, oh yaudah dah, mungkin dia lagi banyak tugas. Udah, jadi kita bersikap positif. Tapi giliran pas sudah lamanya sih, gue dari temennya katanya itu gue dikasih tahu ini nih ternyata ya kan ada yang deket gitu. Gue cari tahu dong siapa orangnya. Ternyata tuh katanya sih ini cewek lebih apa sih, Boy? Katanya sih dia ngomong sama gue tuh ceweknya lebih lebih dekat. deket dari gue. Padahal pun gue itu udah kenal sama yang cowok ini tuh Dari sekolah. dari sekolah, dari SMK malahan. Pasti yang anak SMK pasti tahu dong kan. Nah, tapi ini kok jadi si cewek ini ya namanya pelakor ya, Poy ya. Gimana sih dia nggak mau ngerasa bersalah gitu, Poy. Jadi lah kan yang kenal gue gitu Iya. ya kan, kenapa jadi lu bilangnya kenal dari sekolah? Lah emang jelas-jelas emang gue kenalnya emang dari sekolah, Poy, gitu. Tapi ini si pelakor ini tuh kayak pengen banget dapetin Biar dia ngerasa tuh dia menang kalau dia cantik dan dia bisa milikin satu cowok itu. Tapi- Dan dia merasa dirinya menang. Itu salah banget. Tapi nih, Poy, kebetulan juga ini yang pelakor ini tuh beda agama juga, non muslim juga. Dia orang mana ya, Kalimantan mana gitu, nggak bisa disebutin. Emang sih kalau dilihat sih yang nggak cakep-cakep banget sih gitu. Cantik Ya. aja. Ya. Oke, lanjut pakai kacamata. Lanjut, Poy, mau nanya apa lagi, Poy? Oke, kali ini gue bakal nanya lagi. Gimana sih pas lu tahu ternyata pelakor itu udah deket sama cowok lu dan cowok lu itu ngerespon dan sampai endingnya lu putus sama cowok lu dan cowok lu itu lebih milih ke pelakor itu. Oke, itu aja pertanyaan. Gimana ya, Po ya? Ya udahlah, kalau misalnya emang dia lebih memilih dia gitu kan, lebih memilih pelakor dibanding gue. Ya udah, katanya sih dia udah nggak cocok sama gue gitu, Poy. Katanya sih gue ngekang Kamu dia. terlalu baik buat aku. Ya bilangnya ya gitu dah, Poy, ya maklum lah. Iya. Ya kan, kalau udah dapet pelakor gimana sih ngomongnya gitu. Itu pas banget ketahuannya tuh pas gue lagi kerja, Poy. Pas lagi rame-ramenya tuh gue dikasih tahu sama temen gue gitu. Jadi kayak foto, Kayak ada aja gitu yang ngasih tahu. padahal tuh gue lagi fokus kerja gitu, tiba-tiba gue buka HP ada foto, ya kan, itu nggak ngenakin banget, Poy, fotonya. Gue nggak bisa nyebutin fotonya kayak gimana, itu bikin gue sakit hati banget. Akhirnya pun gue kirim dong foto itu ke yang cowoknya itu. Dia bilang katanya meskipun fotonya kayak gitu, dia bilang cuman enggak kok, Masih cuma bisa teman. ngeles. Enggak kok, teman-teman.
Masa temen bisa begitu boy? Tapi gitu itu posisinya udah putus atau masih belum, kita masih Jahat renggang. jahat banget ya? Itu renggang gara-gara ya itu si pelakor itu ya gimana ya, padahal itu udah ibaratnya positif boy gitu. Ya udahlah, kalau emang dia awalnya tuh biarin dah, kalau emang dia sibuk kuliah ya kan gue biarin gitu. Tapi kenapa semenjak pertengahan dia malah chatnya jarang kan, telepon juga jarang. Alasannya tuh pun dia bilang katanya main game. Emang sih gue lihat dia main game juga, cuman gamenya masa game apaan gitu, game Game cewek pelakor. ya kan. Oke, kan sekarang udah putus nih sama dia. Itu lu yang mutusin atau dia? Dan kalau misalnya nanti suatu saat atau ya diajak balikan gitu karena putusnya pelakor, itu lu mau nggak? Kalau secara putus tuh gue yang mutusin. Jasa cantik udah. Oh, emang cantik guys. Udah jadi cantik. Terus kalau misalnya dia minta balikan, itu gak akan, karena menurut gue kalau gue udah disakitin, udah dikecewain, udah dihianatin seperti itu, no way. Ya, Bagi cewek-cewek kalau misalnya udah disakitin karena apapun itu, jangan, please banget kalian harus jual mahal ya, jangan terlalu terendah banget. sekarang ya. gini loh, buat para cewek nih, boleh kalian bucin, ya kan, boleh bucin amat boleh, tapi nih gue saranin ya kan, karena gue ada pengalaman, sedekat apapun kalian sama cowok kalian, mau deket, mau dia LDR atau gimana itu, ya gimana ya, nggak bisa percaya 100% deh sama cowok itu, karena cowok itu manis di mulut gitu. Jadi kita nggak bisa, jangan sepenuhnya percaya sama janji cowok, benar. Jadi Iya. kita harus jual mahal sama cowok. Nah, jadi kalau misalnya kalian salah satu kalian yang nonton pacaran kalian LDR, mau di luar negeri, luar kota, itu tetap jalan aja. Kalian tuh harus pikiran positif, misalnya kayak gini. Chat kalian gak dibalas, kalian cuma bilang gini aja sama hati kalian, oh yaudah mungkin dia lagi kerja, lagi sibuk, lagi sama keluarganya atau lagi sama teman-temannya gitu. Pokoknya jangan negatif. Kalau misal pikiran kalian negatif, oh mungkin dia selingkuh, mungkin dia ngedoain gue, mungkin dia jalan sama Pasti yang lain. bakal Itu kejadian. pasti bakal kejadian. Jadi pikiran kita harus positif terus. Sebenarnya sih kayak pengalaman gue sih, emang awalnya gue kan awal positif nih. Pas tadi lo bilang kenapa pertengahan-pertengahan kok jarang chat atau gimana? Emang sih gue mikir, aduh nih kok lama-lama dia jarang chat, jarang nelfon, jarang gimana. Itu gue udah mikir negatif banget di situ. Makanya jadilah. Iya. So kalau misal pikiran kalian semakin negatif itu pasti bakal kejadian. Sekali kalian positif, itu pasti bakal kejadiannya positif terus. Tapi yang namanya hati nggak bisa dibohongin gitu. Kalau misalnya cemburu itu pasti ada, yang namanya sayang cemburu itu pasti ada. Dan not banget nih buat cewek nih ya. Kalau misalnya pacaran itu ya mau cewek mau cowok sih ya, jangan deh yang namanya ngekang cowok atau ngekang pasangan deh gitu. Mau cowoknya ngekang cewek, mau ceweknya ngekang cowok, itu jangan ya. Itu sebenarnya bikin hubungan nggak baik sih gitu. Oh ya kayak gini, sesayang-sayangnya pasangan kalian sama kalian, secinta-cintanya kalian, secinta-cintanya dia sama kalian, sesayang-sayangnya dia sama kalian, pokoknya sebucin-bucinnya kalian, itu mau kalian rantai kayak gimana pun, kalau misalnya niat dia selingkuh itu pasti dia bakal selingkuh. Tapi kalau misalnya niatnya Dia nggak emang selingkuh, dia nggak bakal selingkuh. Jadi mau kita bebasin kayak gimana pun, kalau niat dia emang setia ya dia bakal setia. Itulah cerita kita berdua. Jadi jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share share teman-teman ke media sosial sosial kalian. kalian Terima semua. kasih udah nonton konten gua yang kayak gini. Oke, see you.